Hari ini saya akan trading lagi di platform Binomo dengan modal 200.000 aja ya. Modal receh-receh aja kita guys. Oke, di video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya mana candle pembalikan arah tren dan mana candle yang meneruskan tren. Sebelum kita mulai trading, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Seperti biasa, sebelum menonton video saya ini, jangan lupa siapkan kopi dan uduknya supaya kalian bisa rileks dan jantung kalian tidak berdebar-debar nantinya menonton video saya ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini market yang sedang terbuka itu Crypto IDX. Jadi kita akan buka-buka marketnya terlebih dahulu karena saya akan mencari candle pembalikan arah tren dan candle yang meneruskan tren. Jadi kalian bisa lihat nanti yang mana candle yang meneruskan dan mana candle yang pembalikan. Oke, kita buka-buka market aja terlebih dahulu. Kita perhatikan candlenya yang mana yang candle pembalikan atau candle yang meneruskan tren. Kalian bisa lihat, perhatikan di sini. Nah, di market Crypto IDX ini kita bisa lihat candle itu akan meneruskan sell. Kenapa saya open posisi sell di sini? Karena kalian bisa lihat di situ ya, ada titik resisten. Jadi di sini candlenya meneruskan trend sell ya. Kalian bisa lihat di situ candle yang kecil itu dia terkena titik resisten. Seharusnya candle itu panjang ke bawah ya, bukan mengecil. Karena dia terkena resisten, maka kita akan open posisi sell lagi. Candle itu akan panjang sellnya. Oke, next kita lanjut ke market yang lain. Kita cek-cek aja terlebih dahulu marketnya. Ini out New Zealand. Kita tunggu di market out New Zealand ini candlenya seperti apa. Nah, di sini langsung naik, kita pindah aja. Ini out JPY tidak memenuhi syarat ya, belum memenuhi syarat sepertinya. Kita akan pindah Crypto IDX. Nah, di Crypto IDX ini candle ini sepertinya kalau saya analisa dia akan melanjutkan trend buy. Kita tunggu aja, ketika perpindahan candle kita akan open posisinya itu buy. Oke, di sini langsung saya open buy. Nah, kenapa alasan saya open posisi buy di sini? Karena melihat dari indikatornya kuat sekali untuk naik, makanya saya menganalisa itu candlenya itu akan hijau lagi gitu. Kita lihat aja, sepertinya dia naik ya, naik. Sebenarnya saya agak ragu ya, agak ragu. Kenapa saya ragu? Karena di situ ada titik resisten lagi. Biasanya candle yang kena resisten itu nggak kuat dia meneruskan ya, atau bisa jadi dia balik arah. Tapi nggak masalah, kita akan lihat aja dulu endingnya bagaimana. Apakah saya profit yang open posisi ini, apakah terjadi loss? Jika terjadi loss, kita perhatikan itu adalah PR buat kita ya. Berarti candle itu tidak akan mau meneruskan tren jika candle yang hijau itu terlalu panjang. Kita perhatikan itu terlalu panjang ya. Sudah terjadi candle merah yang panjang dan candle hijau yang panjang lagi, tidak akan mau meneruskan trend buy. Oke, kita lanjut pindah market ke Euro USD. Euro USD kita lihat di sini bagus sekali ya. Penutupan candlenya itu kalian bisa lihat di situ ya. Ada shadow atas dan shadow bawah. Biasanya kalau seperti itu candlenya akan mengikut ya. Nah, kita lihat candle yang sedang berjalan ini apakah dia hijau atau merah. Kalau dia hijau, kita akan open posisinya buy. Jika dia merah, kita akan open posisinya sell. Sambil menunggu kita cek-cek market terlebih dahulu ya.
Dan sekarang balik ke Euro USD lagi, kita langsung aja opennya buy. Oke, di sini saya sudah open posisi buy. Kita perhatikan dan market gak terdiam ya. Terdiam sejenak sambil menunggu, sambil ngopi-ngopi kita biar agak santai, agak relax ya. Jadi kita trading itu nggak bawaannya nggak emosi gitu kan. Emosi ini yang susah kita kontrol kalau dalam trading, apalagi dalam menganalisa bisa salah-salah jadinya. Apalagi pergerakannya seperti ini, dia pergerakannya tuh ya, diam aja, pelan gitu, geremet-geremet lah ya, susah. Tapi ternyata profit juga lah ya. Aduh, langsung kita ganti marketnya ke Out New Zealand. Nah, kita perhatikan di Out New Zealand ini kita akan buy. Kenapa alasan saya open posisi buy di market Out New Zealand ini? Karena kalian bisa lihat di situ ya, candle merah itu kan ada shadow atas dan shadow bawah, seperti yang sudah saya terangkan tadi sedikit di market Euro USD. Sama kejadiannya di market Euro USD. Jika kita menemui candle yang shadownya atas dan shadownya di bawah juga gitu ya, penutupan berarti, dan terjadi candle hijau gitu. Kalau ini saya ceritanya candle merah ya, kejadian seperti ini, dan terjadi candle hijau, maka kita akan meneruskan trend buy. Seperti itu analisa. Oke, di sini saya profit ya. Kita pindah market lagi, kita cari lagi market yang meneruskan trend buy atau market yang terjadi pembalikan arah. Saya akan testing market di Crypto IDX. Open posisinya itu buy. Oke, saya open posisi buy 2 kali di market Crypto IDX. Kenapa saya open posisi buy di sini? Karena kalian bisa lihat ya, biasanya kalau candle yang ada support atau resisten dia akan balik arah. Apalagi trend sell-nya itu sudah terlalu panjang. Kalian bisa lihat ya, sudah 4 candle ya, turun-turun terus, sudah 4 candle. Dan di situ kita bisa perhatikan juga bahwasannya ada titik support, maka candle itu akan balik arah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke market Out New Zealand. Tadi kita cek market yang lain juga, kita buka-buka aja marketnya, kita cari market yang balik arah atau meneruskan tren. Ingat ya, market yang balik arah atau meneruskan tren itu kita tandainya dengan candle yang bershadow di atas dan bershadow di bawah, seperti itu. Oke, di Euro USD ini kalian di situ bisa lihat ada shadow atas dan shadow bawah, candle penutupan hijaunya. Tapi kita akan cek market yang lebih jelas, karena di Euro USD itu tadi kurang jelas ya. Kita cek aja lah, kita bolak-balik aja lah marketnya ya. Kita mencari yang jelas lah shadownya ya. Shadownya itu ada atas dan ada di bawah candle. Nah, candle Euro USD ternyata tidak bisa. Kita berpindah di candle out GPY. Ini sudah terlihat jelas. Ketika candle itu turun sedikit, saya akan langsung open posisinya buy. Dan ternyata memang buy ya, langsung kuat dia naik ke atas. Oke, di sini sudah bisa saya pastikan ini saya bakalan profit karena ini candle meneruskan trend buy. Kalian bisa lihat di sini tadi syarat untuk kita open posisi pada saat candle yang meneruskan atau candle pembalikan itu, candlenya itu ada shadow atas dan shadownya di bawah, dan terjadi candle pembalikan. Nah, kita bisa lihat dari indikator dulu, menganalisa indikator kan naik terus ini, berarti dia akan meneruskan trend buy dan terjadi candle pembalikan. Oke, di sini saya profit dan saya akan mencari marketnya lagi. Kita cek marketnya terlebih dahulu. Di Crypto IDX ini kita perhatikan ya, oh nggak masuk syarat ya sepertinya. Kita lanjut lagi, kita cek aja.
seperti itu. Syarat yang pertama itu kalian harus ingat ya, candlenya itu ada shadow di atas dan shadow di bawah, maka kita akan bisa menganalisa lebih lanjut lagi apakah ini kembalikan atau meneruskan. Oke, kita cari lagi ya. Ini ada shadow bawah dan shadow atas, tapi tidak ada candle pembalikan, jadi kita tidak bisa mengambil di market Euro USD, makanya kita pindah aja langsung, kita cari lain lagi, market yang lain lagi. Nah, di market Euro USD ini saya perbesar dan ternyata tidak ada ya, shadow di atas itu tidak ada. Kita balik ke AUD JPY. Di market AUD JPY ini kalian bisa lihat ya, di situ marketnya dan candlenya itu memenuhi syarat seperti yang saya bilang tadi, dan saya akan langsung parlaikan dengan nilai nominal 730.000. Saya akan open posisinya itu buy kalau candle ini merah. Kalau candle ini merah, dia pastinya akan meneruskan trend buy, tapi kalau dia hijau saya tidak akan open posisi. Kita lanjut ganti market yang lain. Kita perhatikan aja dulu apakah ini merah atau hijau. Kalau hijau saya tidak jadi ya, kalau merah saya akan langsung open posisi buy, dan ternyata itu tidak terjadi candle merah. Kita akan ganti marketnya yang lain lagi. Kita cek aja marketnya yang ada shadow-shadownya lah ya. Oke, di AUD New Zealand ini sepertinya candlenya memenuhi syarat. Kita tinggal menunggu apakah candle yang sedang berjalan ini candlenya memang betul-betul merah atau hijau. Tapi kita lihat dulu marketnya dan nanti kita akan balik lagi ke AUD New Zealand. Nah, di market AUD New Zealand ini kalian bisa lihat ya, ternyata candlenya itu merah dan sudah fix ini 100% ya, memenuhi syarat 100%. Maka kita akan open posisinya itu buy. Di sini candle pembalikan namanya. Oke. Kenapa saya mengatakan ini candle pembalikan? Kalian bisa lihat. Untuk indikator tadi itu tidak ada naik ya, dia tidak sedang terjadi trend, baik itu trend buy atau trend sell, tidak ada terjadi trend. Itu pertama, syarat pertama candle bershadow atas bawah, dan kita akan menganalisa yang kedua itu apakah market tersebut atau candle tersebut sedang terjadi trend buy. Nah, kalau dia tidak terjadi trend buy kayak seperti ini, kita akan langsung aja open posisinya itu balik arah. Jika terjadi trend, kita akan meneruskan tren gitu. Contoh seperti sebelum saya open posisi tadi ya, tren sedang terjadi buy, maka kita akan opennya itu buy gitu. Nah, kalau dia tidak terjadi tren, kita langsung aja opennya itu balik arah, dan ternyata saya di sini profit lagi ya. Dari modal 200.000 tadi saya sudah mendapatkan profit itu sekitar 1.130.000, dan saldo saya sekarang menjadi 1.330.000. Saya rasa sudah lumayan ya, trading saya hari ini lumayan mendapatkan profit itu 1.130.000. Kalau kita lanjutkan terus trading setelah kita mendapatkan profit, takutnya nanti malah bakalan menjadi loss. Lebih bagus di saat kita sudah profit, kita akan save dananya atau di WD terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, jadi sampai di sini aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya.